Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke babak keempat, babak terakhir ini. Untuk pembahasan kita pekan ini, kaitannya dengan Gatra Geografi dan Gatra Sumber Daya Alam. Nah, di bagian keempat ini, di awal kita akan melihat hubungan antar Gatra Sumber Daya Alam dengan sumber daya manusia. Ya, Gatra Sumber Daya Alam dan sumber daya manusia ya. Kalau kita bicara hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia tentu sangat erat hubungannya, karena sumber daya alam itu tentu untuk manusia itu harus dikelola oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan, pencapaian kesejahteraan, dan tentu ketahanan nasional kita yang kuat. Nah, taraf hidup penduduk itu tentu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan, keterampilan, dan ketangkasan penduduk dalam mengelola sumber kekayaan alamnya. Jadi, ya, apalah artinya sama sekarang yang terjadi di di Afghanistan. Ada banyak alutsista militer Amerika yang tertinggal di sana, tapi itu bisa menjadi barang rongsokan karena tidak bisa lagi, pesawat tidak bisa diterbangkan, helikopter tidak bisa diterbangkan, tank tidak bisa berjalan, karena ada unsur pengetahuan dan teknologi di situ yang harus dipahami oleh para prajurit. Nah, sampai dengan ini bahwa kekayaan alam itu menjadi sia-sia kalau kemudian tidak didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Nah, biasanya dengan sumber daya manusia yang handal, ya mereka punya tingkat kesejahteraan juga yang tinggi. Makanya ada filosofi biasa tertulis atau ada ungkapan memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Karena pendidikan itu bisa menyebabkan kualitas sumber daya manusia meningkat. Dia bisa lebih kreatif di dalam melaksanakan kegiatannya, dan itu bisa berpengaruh pada taraf hidupnya. Ya, tentu dalam konteks mengolah sumber daya alam, karena itu tadi alam kita sangat melimpah sumber daya alamnya ya, kekayaan alamnya. Kemudian kekayaan alam itu akan bermanfaat jika dikelola penduduk yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi ini mesti memang perlu ada kearifan di dalam mengelola sumber daya alam. Tidak bisa kalau hanya sebesar-besarnya untuk kepentingan korporasi, ya, tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Distribusi penduduk ke tempat sumber daya alam akan lebih meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ini kita lihat ada banyak daerah yang kaya, penduduknya sedikit. Ada daerah yang sumber daya alamnya sedikit, tapi penduduknya padat. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan pola-pola seperti di masa Orde Baru, ada transmigrasi dan seterusnya. Sehingga itu bisa apa? Itu bisa melakukan pemerataan penduduk, pemerataan kesejahteraan dan seterusnya. Kemudian ini kita mau melakukan SWOT terhadap Gatra sumber daya alam kita, bahwa ya ada beberapa kekuatan. Apa itu kekuatannya? Tentu potensi sumber daya alamnya luar biasa di sektor maritim, di agraris, ya wisata dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara produk pertanian, ya kita nomor 1. Kemudian karet, minyak kelapa sawit mentah itu nomor 2 di dunia. Ya, pengekspor terbesar kayu lapis 80% di pasar dunia. Ini kekuatan. Nah, cuma memang di masa pandemi ini tentu ada dinamika ya luar biasa dalam ekonomi dunia ya. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang melimpah, walaupun sekarang ini sudah mulai menurun. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia, yang menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, mempunyai cadangan gas alam terbesar di dunia. Jadi ini potensi-potensi yang menjadi kekuatan bagi negeri ini. Ya, hutan tropisnya juga terbesar di dunia, sekitar 39 juta hektar, tapi itu kan tadi sudah mengalami banyak kerusakan. Ya, ada alih fungsi ya. Nah, kemudian 8, ini bicara bahan tambang, bicara kekayaan berupa tanah yang subur, itu kekuatan. Disebut negara maritim, oke. Disebut negara agraris, oke. Karena memang faktanya begitu sumber daya alam kita.
Tapi ada kelemahan. Sistem pengolahannya masih konvensional, malah sangat tradisional di beberapa daerah. Karena itu tadi, pengaruh sumber daya manusia yang lemah. Selain kualitasnya lemah, integritasnya juga lemah. Akhirnya kemudian banyak yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Sinergitas pemerintah dan masyarakat, petani, dalam sektor pertanian, nelayan, sektor maritim itu masih lemah. Nah, kemudian pemerintah menyerahkan pengolahan sumber daya alam ke pihak asing, tapi perhitungannya mungkin saja dipandang tidak cermat. Karena itu bisa menyebabkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan bagi bangsa negara kita, yang ujungnya bermuara pada ketahanan nasional kita. Kemudian nelayan bertahan pada alat dan teknik penangkapan tradisional, malah ada yang merusak lingkungan, menggunakan pukat, bom, nah itu kelemahan. Nah, sosialisasi dan program peningkatan kapasitas petani dan nelayan tidak optimal, tidak tepat sasaran. Kelompok-kelompok yang terbentuk kadang mengatasnamakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan pengurusnya, bukan pada petani dan nelayan. Yang ketujuh, area wisata yang berpotensi menjadi destinasi rentan kerusakan. Tidak ada sumber dana yang cukup, sehingga dikelola lokal oleh desa, dan tentu terbatas untuk pengembangannya. Area pertanian dan perkebunan dibuka untuk pemukiman. Nah, ini ada alih fungsi dari harusnya pertanian perkebunan jadi pemukiman karena kebutuhan lahan pemukiman yang diakibatkan pertambahan penduduk, ya. Kemudian selanjutnya, apa peluangnya? Nah, ini swasembada pangan dan hasil laut, ada program dicetuskan untuk itu, sehingga ya diharapkan itu bisa mensupport peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor itu peluang. Kemudian terbentuknya sekolah dan kampus yang berorientasi pada pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam di bidang agraris dan maritim, itu juga peluang, karena itu bisa menstimulan lahirnya kualitas sumber daya manusia. Majunya ilmu pengetahuan dan sistem pengolahan sumber daya berbasis teknologi pada bidang agraris dan maritim, ya, sehingga tentu tidak lagi menggunakan banyak tenaga manusia karena adanya teknologi. Misalnya para nelayan bisa menggunakan alat deteksi di mana ada biota laut, tidak lagi kemudian menggunakan banyak bahan bakar mencari tanpa arah yang jelas, hanya menggunakan pengetahuan lokal saja. Menjadi poros maritim dunia, menjadi poros agraris dunia, menjadi alternatif utama wisata dunia, itu peluang yang harus ditangkap dan dijadikan semangat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ada juga ancaman. Apa ancamannya? Penjarahan sumber daya manusia tidak terkontrol, illegal logging, illegal fishing, dan seterusnya. Ini sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Kemudian sumber daya alam yang tak terbarukan terancam habis. Perlu ada upaya-upaya untuk mencari sumber daya alam energi alternatif. Destinasi wisata rusak secara fisik, dan itu juga bisa merusak mental, ya, budaya masyarakat kita. 4, area pertanian dan perkebunan subur terancam habis untuk pemukiman. Itu adalah ancaman nyata, sehingga kemudian kita bisa kehilangan produksi pertanian yang akhirnya swasembada pangan bisa terancam. Nah, itu harus dianalisis, ya, dengan baik. Ada masukan-masukan sebagai mahasiswa, karena kalau sumber daya alam kita tidak lagi memberi support terhadap kehidupan, itu bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau kemudian pengaturan pengelolaan sumber daya alam kita tidak benar sesuai dengan hukum yang adil, maka itu bisa melahirkan kekacauan yang bisa melemahkan ketahanan nasional kita. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Kita tunggu penjelasan adik-adik kaitannya dengan materi hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, dua gatra itu, kemudian bagaimana melakukan SWOT terhadap gatra kekayaan alam, sumber daya alam kita. Oke, baik adik-adik, kita bertemu pekan depan, tapi sebelum kita betul-betul berakhir di kelas, maka harapannya ya kita bisa menjelaskan materi yang menjadi tugas masing-masing.
Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.